Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan bab 2 tentang teori-teori. Nah, teori-teori ini ada dari berbagai macam perspektif, yaitu dari perspektif psikodinamika, behaviorisme, biologis, dan perspektif Islam. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan tentang perspektif psikodinamika. Nah, psikodinamika adalah hasil komunikasi antara dunia, realitas internal manusia dengan realitas eksternal. Berbeda dengan makhluk yang lainnya nih, manusia memiliki perjalanan evolusinya sendiri, yaitu dengan berkembangnya kesadaran. Psikodinamika menurut Freud adalah pergaulan sosial, tingkah laku, dan lain-lain muncul setelah adanya tubuh. Sebagai makhluk yang berkebutuhan, manusia digerakkan oleh insting-insting biologisnya, yaitu hasrat memperoleh kenikmatan dan menghindari ketidaksenangan. Kehidupan psikis atau kepribadian manusia bermula pada kehidupan biologis. Oleh karena itu, penggerak kepribadian berguna untuk memenuhi hasrat biologis dalam kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya adalah teori behaviorisme. Behaviorisme adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada perilaku manusia sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran. Perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal, bukan berdasarkan free will. Perilaku manusia dapat dipelajari dan diprediksi melalui pengamatan objektif terhadap stimulus eksternal. Pada teori ini, Watson menekankan bahwa faktor internal seperti pikiran, perasaan, dan motivasi tidak relevan dalam memahami perilaku manusia. Selanjutnya adalah teori perspektif biologis. Teori psikologi perspektif biologis adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya faktor biologis dalam memahami perilaku manusia. Teori ini berpendapat bahwa aspek-aspek biologis seperti genetika, struktur otak, dan sistem saraf memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Istilah perspektif biologis lebih sering digunakan daripada model medis untuk mengacu pada pendekatan yang berbasis biologis dalam menangani gangguan psikologis. Yang terakhir adalah teori perspektif Islami. Kepribadian menurut psikologi Islami adalah integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Tugas psikologi Islami adalah memprediksi perilaku manusia, mengontrol, dan mengarahkan perilaku itu tersebut. Berbeda dengan psikologi Barat yang hanya menerangkan, memprediksi, dan mengontrol perilaku manusia saja. Para ahli psikologi Islami memiliki perbedaan pandangan dalam merumuskan metode riset psikologi Islami. Yang pertama, secara utuh menerima dan mengikuti metode-metode riset yang ada seperti yang dimuatkan di atas. Yang kedua, menyeleksi terlebih dahulu teori mana yang dapat diterima oleh ajaran Islam. Dan yang ketiga, tidak menerima teori manapun yang tidak dilandasi antropologi falsafi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasuna Fisa Azmi, NIM 23320436. Hari ini saya akan mempresentasikan 4 teori perspektif. Yang pertama, perspektif psikodinamika. Teori psikodinamika menurut Freud menyatakan manusia sebagai sistem yang kompleks, memakai energi untuk bertujuan seperti bernafas, bergerak, mengamati, dan mengingat. Freud juga menyatakan bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, the id. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua, the ego. Ego adalah eksklusif dari kepribadian. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara dapat diterima secara sosial atau memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak. Yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Yang kedua, perspektif behaviorisme. Watson mengemukakan konsep tabula rasa, yaitu manusia dilahirkan tanpa pengetahuan atau pemahaman apapun tentang dunia. Menurut Watson, manusia lahir tanpa memiliki perilaku tertentu, tetapi mereka belajar mengetahui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka.
Teori Watson memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan dan psikoterapi. Dalam pendidikan, teori ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang baik untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, perspektif biologis. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah genetika memainkan peran penting dalam menentukan sifat-sifat individu. Struktur otak juga dianggap sebagai faktor penting dalam psikologi perspektif biologis. Bagian-bagian otak yang berbeda bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi kognitif seperti persepsi, emosi, dan memori. Sistem saraf juga menjadi fokus utama dalam teori ini. Yang keempat, perspektif Islam. Jika dianalisis dengan pendidikan psikologi, maka dapat dianalisa dengan pendekatan 3 aliran dalam psikologi, yaitu yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme memandang manusia lahir tanpa membawa apapun, artinya manusia lahir dalam keadaan netral. Yang kedua, aliran nativisme. Nativisme memandang hereditas yang merupakan karakteristik dari orang tua yang berpindah kepada anak akan mempengaruhi kepribadian anak tersebut, sehingga aliran ini menyatakan hereditas sebagai penentu kepribadian manusia. Yang ketiga, aliran konvergensi. Menurut aliran ini, kepribadian manusia merupakan hasil kerja integral antara faktor eksternal atau lingkungan dan faktor internal atau hereditas manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algi Fasal Sabilara Nuriski, NIM 233020411. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan teori. Yang pertama, ada kelebihan teori perspektif psikodinamika. Perspektif ini memiliki kelebihan dalam mendalami aspek-aspek tak sadar pikiran dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia, membantu menggali konsep seperti konflik internal, motivasi tersembunyi, perkembangan kepribadian secara mendalam, dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas manusia. Yang kedua, ada kelebihan teori perspektif behaviorisme. Yang pertama adalah memiliki kelebihan objektif dan empiris, menekankan pada pengamatan empiris dan pengukuran perilaku yang dapat diobservasi secara langsung, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang objektif dan dapat diulang. Kelebihan yang kedua adalah sederhana dan jelas, dapat lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, ada prediksi dan kontrol. Dengan memahami stimulus yang memicu respon tertentu, behaviorisme memberikan kerangka kerja untuk merancang intervensi dan modifikasi perilaku. Dan yang keempat, terapi perilaku. Teknik-teknik seperti desensitisasi sistematis, penguatan positif, dan pemusatan pada perilaku observasional digunakan untuk mengubah perilaku adaptif dan memperbaiki kondisi psikologis. Yang ketiga, ada kelebihan teori perspektif biologis. Kelebihan yang pertama adalah memiliki dasar ilmiah yang kuat karena berfokus pada struktur dan fungsi otak serta proses biologis yang terlibat dalam pembentukan perilaku. Kelebihan yang kedua adalah mengintegrasikan aspek fisiologis dan psikologis, memungkinkan peneliti dan klinis untuk memahami hubungan antara perubahan biologis dan respons psikologis. Dan kelebihan yang ketiga, ada penjelasan tentang gangguan mental, memberikan wawasan yang dalam tentang gangguan mental dengan menyoroti aspek neurokimia dan struktur otak, membantu dalam mengembangkan pengobatan farmakologis yang efektif. Yang keempat atau yang terakhir, ada kelebihan teori perspektif Islam. Kelebihan yang pertama adalah etika dan moralitas. Prinsip-prinsip Islam dapat menjadi pedoman moral yang kuat dalam analisis dan intervensi psikologis. Kelebihan yang kedua adalah kesejahteraan psikologis dan spiritual. Teori Islam menyoroti pentingnya hubungan dengan Tuhan, introspeksi diri, dan praktik-praktik keagamaan dalam mencapai keseimbangan psikologis.
Kelebihan yang ketiga adalah integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman. Teori Islam mempromosikan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman sehingga menyelaraskan pemahaman psikologis dengan kerangka nilai dan ajaran Islam. Kelebihan yang keempat ada holistik dan komprehensif, memberikan pendekatan holistik terhadap psikologi dengan mempertimbangkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Hal ini sesuai dengan konsep keseimbangan dan keharmonisan dalam Islam. Dan kelebihan yang terakhir adalah pendekatan terapeutik yang kompatibel. Pendekatan terapeutik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti sabar, tawakal, dan introspeksi diri. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas intervensi psikologis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan teori. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterbatasan dalam beberapa perspektif. Yang pertama itu adalah keterbatasan dalam perspektif psikodinamika. Yang pertama, teori Freud banyak dikritik dengan alasan terlalu subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena karyanya didasarkan pada analisis perilaku pasien yang sedang menjalani pengobatan masalah kejiwaan dan fokusnya lebih pada disfungsi atau kelainan. Berikutnya yaitu yang kedua, teori ini gagal menjelaskan solusi untuk mendorong reformasi perilaku pada individu atau pemimpin. Fokusnya lebih pada peningkatan kesadaran diri sehingga tidak bisa secara praktis dikaitkan dengan bidang pelatihan untuk mengubah perilaku. Dan berikutnya yaitu yang ketiga, pendekatan psikodinamik banyak menitik beratkan pada aspek individualistis atau pada gaya kepemimpinan atau pada kepribadian seseorang pemimpin, sehingga mengabaikan permasalahan sistematik atau bidang struktural yang menjadi perhatian. Dan berikutnya yaitu adalah keterbatasan dalam perspektif behaviorism atau behaviorisme. Yang pertama, teori pembelajaran behaviorisme memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar merupakan kegiatan yang ada dalam sistem syaraf pada manusia dan tidak terlihat kecuali melalui gejala-gejala yang ada. Berikutnya, yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis atau mekanis, sehingga terkesan kaku seperti mesin atau robot. Sedangkan manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif. Dengan kemampuan ini, manusia akan mampu menolak kebiasaan yang tidak cocok dan sesuai dengan dirinya. Dan berikutnya yaitu keterbatasan dalam perspektif biologis. Dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan pada hewan, sedangkan proses mental dan perilaku seseorang tidak dapat disamakan dengan perilaku hewan, karena proses mental manusia lebih kompleks daripada hewan. Berikutnya yaitu yang kedua, penyembuhan bagi orang yang sakit mental. Dalam perspektif ini diatasi hanya dengan obat-obatan. Berikutnya yang ketiga, perilaku manusia tidak semata-mata merupakan faktor keturunan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dalam perspektif Islam. Yang pertama, keterbatasan universalitas. Psikologi Islam mungkin memiliki keterbatasan dalam menciptakan teori atau prinsip universal. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin lebih relevan bagi individu muslim dan kurang umum bagi masyarakat yang beragam. Berikutnya yaitu yang kedua, kesulitan integrasi. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka psikologis modern bisa jadi sulit. Beberapa konsep psikologis mungkin sulit diselaraskan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu kurangnya penelitian empiris. Psikologi dari perspektif Islam mungkin kurang berkembang dalam hal penelitian empiris yang luas. Kurangnya penelitian mungkin membatasi pengembangan dan validasi ilmiah dari pendekatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Ridho Anggara dengan NIM 2332050 akan melanjutkan pada bab 5, yaitu pengaplikasian teori. Yang pertama ialah teori psikodinamika. Perspektif ini menekankan pada pengaruh alam bawah sadar terhadap perilaku. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi teori ini dapat membantu seseorang memahami asal-usul emosi dan konflik dalam dirinya, serta bagaimana hal ini mengaruhi hubungan dengan orang lain, misalnya mengatasi masalah dalam pekerjaan. Psikodinamika dapat membantu seseorang memahami bagaimana pengalaman masa lalu mereka mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengatasi masalah dalam pekerjaan mereka dan meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua ialah teori behaviorisme. Perspektif ini fokus pada pembelajaran dan perilaku yang dapat diamati. Dalam konteks sehari-hari, behaviorisme dapat diterapkan dalam memahami bagaimana reward dan punishment memengaruhi perilaku seseorang, serta bagaimana pembentukan kebiasaan yang positif. Misalnya dalam pengasuhan anak, orang tua sering menggunakan penguatan positif seperti pujian untuk meningkatkan perilaku positif anak-anak mereka. Yang ketiga ialah teori biologis. Perspektif biologis ini menekankan peran sistem saraf dan proses biologis dalam perilaku manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi teori biologis dapat membantu memahami kaitan antara kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Dalam psikologi, perspektif biologis membantu memahami hubungan antara kekuatan fisiologis, otak, pemancar saraf, dan perilaku. Contohnya, dalam kesehatan mental seseorang, faktor biologis seperti gangguan medis, neurologis, dan genetik dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Yang keempat ialah perspektif Islam. Perspektif Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membimbing perilaku, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan. Misalnya, konsep kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dalam ajaran Islam dapat membentuk landasan etika dan moral dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, penerapan bioetika juga merupakan contoh pengaplikasian perspektif Islam dalam kehidupan sehari-hari yang menekankan pentingnya etika dalam menghadapi isu-isu terkait makhluk hidup dan lingkungan. Hal ini dapat menginspirasi individu untuk mencari kebijaksanaan dan ketenangan dalam ajaran agama mereka, serta mempraktikkan nilai-nilai seperti kesabaran, empati, dan keadilan dalam berinteraksi sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.